Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya pada material saluran transmisi. Perkenalkan, nama saya Putranto Jumrastio, NIM 4141910138. Penelitian saya berjudul Analisis Infrastruktur Jaringan Wireless Local Area Network atau WLAN pada Puskul Polri. Latar belakangnya, yang pertama, kemajuan dan perkembangan teknologi di bidang komputer saat ini begitu cepat, baik perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak software. Ini terlihat pada era teknologi informasi seperti sekarang ini. Misalnya pemanfaatan media internet pada berbagai instansi maupun organisasi dalam pengolahan data yang tidak lepas dari komputer. Faktor utama yang sangat mendukung penggunaan komputer oleh banyak instansi maupun usaha lain yaitu memudahkan para pemakai komputer tersebut untuk dapat saling bertukar data maupun mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Komputer-komputer yang dilengkapi dengan cara pendukung jaringan LAN pada suatu instansi memberikan kemudahan bagi pegawainya dalam beraktivitas kerja, menuntut efisiensi dan efektivitas dalam segala hal untuk memanfaatkan jaringan LAN. Sharing data yang pada masa lalu sangat merepotkan, makan banyak waktu, sekarang lebih cepat dan tepat sehingga kinerja para pegawai pun semakin meningkat dan maksimal. Kelebihan teknologi WLAN adalah mengeliminasi penggunaan kabel yang bisa cukup mengganggu secara estetika dan juga kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih dari dua komputer samaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama memenuhi tugas mata kuliah saluran transmisi, yang kedua memahami infrastruktur jaringan wireless local area network pada Puskul Polri. Dan ini adalah gambaran topologi jaringan pada Puskul Polri sebelumnya, yaitu dalam ini ada ISP, server, hub, wireless AP, dan kliennya yaitu PC, printer maupun HP yang tersambung pada jaringan tersebut. Topologi jaringan yang digunakan yaitu topologi jaringan star, di mana akses point yang berfungsi sebagai hotspot, kabel itu sebagai media transmisi, hub sebagai media internet bagi pengguna LAN, dan penghubung antara server ke jaringan. Dan ini adalah usulan topologi jaringan yang akan saya gunakan pada penelitian ini, yaitu saya menambahkan perangkat router Juniper sehingga nanti klien bisa nyambung ke internet masing-masing ruangan, sehingga nanti kedepannya sharing data maupun kecepatan internet bisa semakin lebih cepat dan membuat efisiensi kerja semakin lebih cepat lagi. Jika kita melihat topologi jaringan sebelumnya, terlihat bahwa alur jaringan adalah dari internet service provider ISP menuju ke modem, kemudian langsung menuju switch hub utama, setelah itu diteruskan ke beberapa workstation. Pada penelitian yang dilakukan mengganti hub menjadi switch hub bertujuan agar performa jaringan semakin meningkat, mengingat kapasitas transfer dari switch hub maksimal 10 Mbps dan switch maksimal 100 Mbps. Pada jaringan baru, penulis merancang sebuah router Juniper untuk diletakkan di antara modem dan switch hub utama yang difungsikan sebagai gateway, firewall, dan bandwidth controller. Selain saya melakukan penelitian, saya juga menambahkan beberapa jurnal penelitian yang saya jadikan referensi. Saya akan menjelaskan beberapa hasil reviewnya. Saya mencari 5 jurnal, cuma saya akan menjelaskan hanya 2 review dari jurnal penelitian. Yang pertama yaitu ini, analisis wireless local area network atau WLAN pada perancangan MAC address filtering menggunakan Mikrotik studi kasus pada PT Graha Prima Semarang, Jakarta. Ini topologinya seperti ini, ada router, ISP, client, access point, switch hub. Dari skema jaringan yang sudah saya jelaskan tadi, peneliti mengubah letak switch yang awalnya berhubung pada port access point sekarang berhubung menuju ke router. Port 1 pada router untuk ISP, port 2 untuk PC administrator jaringan, port 3 untuk access point, dan port 4 untuk switch. Dari segi keamanan, penulis menambahkan MAC address filtering sehingga diharapkan jaringan pada PT Graha Prima Suara bekerja lebih optimal, aman, dan efisien. Yang kedua ini adalah analisis dan simulasi pengembangan jaringan wireless local area network menggunakan Soul Packet Tracer pada Universitas Dayanu Ihsanuddin. Pada gambar di samping ini adalah topologinya, ada Mikrotik, WiFi, dan klien yang akan nyambung ke WiFi tersebut, yaitu jaringan wireless dengan jumlah akses point lebih dari 1, di mana akses point tersebut saling bekerjasama untuk mendistribusikan area kerja dari jaringan wireless yang dibangun. Seluruh gedung di Udianan terkoneksi dengan internet tapi hanya menggunakan 3 modem, yaitu modem ASTINET berkecepatan 10 Mbps untuk server, modem IndiHome 100 Mbps untuk dosen,
staf WiFi ID untuk mahasiswa. Maka disinilah dibuatlah instalasi perancangan jaringan lokal area network pada Udinayan untuk mempermudah proses pengiriman data. Dan ini merupakan hasil penelitian dan pengujian topologi jaringan WLAN sebelum sudah. Yang pertama saya menjelaskan topologi jaringan WLAN sebelumnya. Di sini saya connect ke jaringan Wi-Fi Open. Bisa dilihat ini banyak sekali yang connect ke jaringan tersebut pada ruang satu gedung pusku ini, sehingga bisa didapatkan ini ada 15 user yang nyambung ke jaringan Wi-Fi Open. Setelah saya cek Wi-Fi testing jaringannya reply dengan bit 32, time-nya kurang 1 milisecond dan time to live-nya 128. Dan kecepatan jaringan saya menggunakan pihak ketiga pada Google yaitu fast. Saya coba running, kecepatan jaringannya ternyata cuma 5,7 Mbps. Hal ini karena satu gedung itu pada connect semua sehingga kecepatannya tidak terlalu maksimal. Dan ini arsitektur jaringan WLAN yang saya usulkan, yaitu saya mencoba untuk nyambung connect ke ruangan saya yaitu ruang verif, di mana ruang verif ini hanya 7 klien yang connect ke jaringan tersebut. Setelah saya ping hasilnya yaitu B32, time-nya kurang 1 milisecond dan time to live-nya 128. Setelah saya tes kecepatan jaringan menggunakan aplikasi yang sama, didapatkan kecepatan 10 Mbps. Bisa dilihat jika setiap ruangan kita pecah mendapatkan jaringan yang beda-beda, maka kemungkinan untuk melakukan transfer data maupun jaringan komunikasinya juga semakin lebih baik lagi, sehingga ini akan membantu efisiensi dan efektivitas kerja di Polri ini. Setelah saya melakukan penelitian tersebut, saya bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, dalam perencanaan pembangunan jaringan WLAN dengan memilih perangkat hardware yang sudah saya satu merek seperti router, switch, dan access point dapat bermudah dalam mengkonfigurasi jaringan. Yang kedua, tipe eksekusi pada host baterai masih bisa dioper menggunakan bantuan tool Aircrack dan Aerodam dengan melakukan serangan blast force menggunakan Forlise. Yang ketiga, dalam implementasi jaringan WLAN dapat digunakan dengan RP MikroTik sebagai pusat kontrol jaringan komputer, di mana dalam settingan MikroTik diatur beberapa konfigurasi yaitu DHCP server, bandwidth management, dan firewall. Yang keempat, perancangan simulasi jaringan WLAN dapat dilakukan dengan sebuah software berupa Cisco Packet Tracer tanpa melakukan rancangan secara langsung terhadap infrastruktur jaringan komputer. Yang kelima adalah membangun jaringan internet dengan menggabungkan antara jaringan LAN dan WLAN untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik dengan melakukan setting default pada mode router dan pemilihan IP address secara manual pada IP versi 4 addressing. Jaringan WLAN yang diusulkan penulis lebih efisien dan efektif karena kecepatan jaringan lebih cepat. Hal ini didapatkan ketika satu ruangan bisa mendapatkan kecepatan 10 Mbps ketimbang satu gedung hanya mendapatkan kecepatan kurang lebih 5,6 Mbps, sehingga arsitektur jaringan yang dipulus ini diharapkan bisa membantu karyawan maupun pegawai dalam bekerja. Sekian presentasi mengenai penelitian saluran transmisi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.